pembahasan materinya sebagai berikut. Baik, di sini saya akan membacakan secara singkat mengenai pembahasan uang komoditas atau komoditi money dengan pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian dari uang komoditas. Yang kedua, kelebihan dari uang komoditas. Yang ketiga, kekurangan dari uang komoditas. Yang pertama, pengertian uang komoditas. Uang komoditas adalah uang yang nilainya berasal dari suatu komoditas tertentu. Artinya, komoditaslah yang dijadikan sebagai alat pembayaran yang mempunyai nilai intrinsik, yaitu nilai di luar fungsinya sebagai uang. Uang komoditas yang pernah digunakan sebagai alat pembayaran di seluruh dunia adalah emas dan perak. Hal ini tentunya bertentangan dengan uang fiat yang sama sekali tidak mempunyai nilai intrinsik. Beberapa contoh uang komoditas ialah emas, perak, dan tembaga. Selain logam-logam yang dianggap bernilai tersebut, kopi, garam, coklat, merica, dan sutra juga pernah menjadi uang komoditi money. Tujuan penggunaan komoditi money ialah menciptakan nilai yang pasti sebagai media pembayaran. Dengan kesadaran akan nilai uang ini, siapa saja yang akan melakukan transaksi jual beli tak perlu khawatir sebab akan menemukan orang lain yang menginginkan barang tersebut. Yang kedua, mengenai kelebihan dari uang komoditas. Apa saja sih kelebihan dari uang komoditas? Yang pertama, resiko inflasinya rendah. Karena komoditi money merupakan sumber daya yang memiliki bentuk fisik, jenis uang ini terlindung dari resiko inflasi. Berbeda sekali dengan uang fiat yang rentan mengalami inflasi. Yang kedua, berpotensi menjadi aset berharga. Dalam jangka waktu yang panjang, uang komoditas bisa menjadi aset kekayaan yang menjanjikan. Pasalnya, pertumbuhan mata uang berbasis komoditas lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan pasar. Yang ketiga, tidak terikat dengan ketentuan pemerintah. Seperti yang kita ketahui, uang fiat adalah alat tukar yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah suatu negara. Sementara itu, pemerintah tidak memiliki kontrol penuh terhadap komoditi money. Karena itu, pemerintah tidak dapat membuat peraturan atau ketentuan terkait peredarannya. Yang keempat, mempunyai nilai intrinsik. Kelebihan uang komoditas yang terakhir adalah memiliki nilai intrinsik untuk memfasilitasi pertukaran. Berhubungan dengan jenis uang ini terbuat dari bahan baku yang berharga seperti emas dan logam bernilai lain. Yang ketiga, kekurangan dari uang komoditas. Apa saja sih kekurangan dari uang komoditas? Yang pertama, cenderung mudah rusak. Salah satu kelemahan uang komoditas yang paling kentara ialah jenis uang ini rentan mengalami devaluasi atau penurunan nilai. Jenis barang yang mudah mengalami devaluasi, misalnya komoditas yang berbentuk bahan makanan, seperti beras, gandum, dan minyak zaitun. Ini alasan mengapa logam mulia lebih banyak dipilih sebagai bentuk komoditi money. Meskipun begitu, logam harus disimpan dengan baik agar nilainya terjaga atau tidak mengalami degradasi. Yang kedua, kualitasnya bervariasi. Bukan rahasia lagi, kualitas suatu barang dengan barang lain tentu tidak sama. Maka dari itu, kualitas yang dimiliki antara uang satu dengan uang lainnya bisa dipastikan berbeda. Barang dengan kualitas rendah cenderung lebih mudah didapatkan. Alhasil, komoditas berkualitas rendah cenderung lebih mendominasi pasar dan menggeser barang lain yang memiliki kualitas di atasnya. Yang ketiga, pertumbuhan nilai ekonomi yang lambat. Berbeda dengan uang fiat yang bisa dicetak lebih banyak, sumber daya alam perlu waktu lebih lama untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu, pertumbuhan ekonomi uang komoditas lebih lambat jika dibandingkan dengan uang fiat. Terima kasih, itulah tadi pembahasan mengenai uang komoditas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.